Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa billahi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antiqni bil huda wa alhimni at-taqwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad warzuqna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai pagi hari ini masih tercurah kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan juga salam bagi sahabat-sahabat beliau. Membahas kembali atau melanjutkan kajian kita, kajian Durus fil Aqidatul Islamiyah atau pelajaran akidah Islam, yang pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai beberapa dimensi makna tauhid. Terlepas pandangan tauhid dari sudut pandangan Wahabi, kita akan membahas tauhid itu sendiri. Kata tauhid memiliki banyak makna dan itu sesuai dengan sudut pandang atau dimensi di mana kita membicarakannya. Nanti kita akan melihat beberapa atau makna-makna daripada tauhid dalam kitab ini setelah kemarin kita menyelesaikan rincian argumentasi tentang tauhid. Pelajaran yang ke-17, Ad-Darsus Sabi Asar, daras yang ke-17, yaitu mengenai ma'anid tauhid atau makna-makna tauhid. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa poin pembahasan. Dibagi menjadi beberapa poin pembahasan. Nah, yang pertama adalah muqaddimah, yang kedua nafyu ta'adud atau menafikan ta'adud, bahwa Allah itu berbilang, ya, ta'adud. Nafyu tarkib, menafikan adanya tarkib, Allah tersusun. Nafyu sifat zaidah ala dzat, penafian atau argumentasi untuk menafikan sifat-sifat tambahan yang dinisbahkan pada Allah. Kemudian tauhid al-af'ali, tauhid af'al, nanti kita akan bahas apa maksudnya. Kemudian al-istiqlal fit ta'thir, jadi independensi pengaruh. Jadi apakah kemudian kalau di dalam kajian kita tentang paham Wahabi, bahwasanya Tuhan-Tuhan kecil itu tidak memiliki independensi. Makanya kata mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang bertauhid secara rububiyah karena tidak meyakini adanya independensi kekuatan. Kemudian poin berikutnya natijatani muhimmatan, dua konklusi penting. Kemudian selanjutnya al-jawab an syubhat, seperti biasa kita akan diajak untuk menjawab tentang syubhat sehubungan dengan masalah tauhid ini. Nah, sekarang kita langsung saja kepada poin yang pertama, ya, yaitu muqaddimah. Nah, al-muqaddimah. Jadi seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa kita akan membicarakan mengenai makna-makna tauhid. Inna lafdhatat tauhidi, sesungguhnya lafaz tauhid atau kata tauhid, allati ta'ni lughawiyan, yang secara bahasa berarti, ya, addu syai' wa ja'aluhu wahidan, jadi menghitung sesuatu dan menjadikannya satu, jadi menyatukan. Tauhid artinya beberapa misdak, beberapa benda kemudian disatukan menjadi satu, namanya tauhid. Misalkan ketika kita mengatakan
Tauhidus sufuf, menyatukan barisan, merapikan barisan. Tauhidul ummah, misalkan menyatukan umat. Artinya umat itu berbeda-beda, tapi kemudian kita melakukan tauhid, penyatuan beberapa hal menjadi satu, ya, merangkum menjadi satu. Dan ini makna harfiah daripada tauhid sebenarnya, dari kata wahid, satu, kemudian menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, wahada yuwahidu tauhidan. Itu menjadi at-tauhid, artinya menyatukan beberapa hal, beberapa perkara, beberapa benda disatukan menjadi satu. Ala kulli hal. Inna lafzat at-tauhid allati ta'ni lughawiyan addu syai' wa ja'aluhu wahidan qad istu'milat fi mustalah ahli al-falsafa wal kalam wal akhlaq wal irfan. Kata itu, istilah itu, atau kata itu telah dipakai dalam istilah ahlul filsafat, pakar filsafat, ilmu kalam, akhlak, dan juga irfan, atau tasawuf juga. Bima'anin adidah mukhtalifah. Masing-masing bidang itu menggunakan kata at-tauhid dengan berbagai macam makna. Waqad luhidat fi kulli hadhil ma'ani wahdatullah ta'ala min jihatin muayyanah. Dan kemudian dari penggunaan itu, ya, fi kulli hadhil ma'ani, dari semua makna itu mengacunya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut tertentu sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing, sudut pandangnya bidang ilmu itu masing-masing. Warubbama abbar anha ahyanan aqsamut tauhid, bahkan barangkali kita bisa temukan sebagian ubbira anha ahyanan, kadang-kadang diistilahkan juga dengan aqsamut tauhid, macam-macam tauhid. Atau juga kita bisa temukan istilah lain maratibut tauhid, tingkat-tingkat tauhid. Wa dirasat hadil ma'ani kulliha la tatanasabu wa manhajiyata hadal kitab. Dan membahas secara rinci tentang makna-makna itu tentunya tidak sesuai dengan karakter kitab ini yang ingin menjelaskan secara ringkas sebagai sebuah muqaddimah. Lidzalika naktafi huna bidzikri ashharil mustalahat wal ma'ani wa aktsariha tanasuban li mawdu'ina. Karena itu di sini kita akan mencukupkan dengan menyebutkan istilah-istilah yang paling masyhur dan makna-makna yang paling masyhur, serta kita melihat yang paling besar korelasinya dengan bahasan kita. Di antaranya adalah makna daripada tauhid adalah nafyut ta'addud. Nafyut ta'addud artinya menafikan adanya bilangan. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa, satu, wahid, dalam artian tidak ada ta'addud. Nanti di dalam kitab yang lain akan dibedakan antara wahid dan ahad. Bahwa sebagian ulama menyebutkan bahwasanya wahid itu bermakna satu, ya maknanya sama-sama satu, sama-sama tunggal. Tapi kalau wahid, tunggal dalam artian tidak berbilang, artinya dia tidak ada 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya, tidak ada sekutu. Ya, bagi zat suci itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sementara ahad itu maknanya juga esa, tapi dalam konotasi tidak murakab, tidak tersusun dari bagian-bagian. Jadi ahad artinya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian tertentu, atau Allah bukanlah susunan. Kemudian wahid, Allah tidak bersekutu. Ya, mudahnya seperti itu. Nanti kita akan temukan di dalam kitab yang lain barangkali sehubungan dengan hal ini. Nah, jadi yang pertama dulu, yang pertama bahwa nafyut ta'addud, jadi menafikan adanya ta'addud. Inna awwala mustalahin ma'rufin lit tauhid, sesungguhnya istilah pertama yang terkenal sehubungan dengan kata tauhid, wal i'tiqad bi wahdaniyatillah, yaitu keyakinan akan keesaan Allah.
Wa nafyu ta'addud wal kasrah, menafikan ta'addud wal kasrah, berbilang banyak lebih dari satu, fil kharij anil dzat, yang mana yang lain itu kalau 1, 2, 3, 2, 3 dan seterusnya itu bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu masih zatnya Allah, itu masalah dimensional aja. Misalkan Allah Subhanahu wa taala itu kan nanti akan dibahas bahwa sifat Allah adalah zat Allah. Artinya bagaimana kalau sifatnya itu banyak? Kita lihat Asmaul Husna ada 99 dan itu sifat. Dan itu sifat. Kalau jumlahnya 99 dan kalau sifat Allah SWT adalah zatnya, maka berarti zat Allah banyak. Nah, tidak, karena sifat itu sebenarnya masalah dimensional. Sudut pandang makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah sifat-sifat itu. Misalkan ketika saya mendapatkan rizki yang mungkin dalam benak saya rizki adalah harta, saya mendapatkan rizki, maka saya menyeru Allah Subhanahu wa taala, ya Razik, wahai sang pemberi rizki, misalkan, atau yang pernah kita bahas dengan sifat fi'liyah. 6. Maka tauhid di sini artinya adalah nafyu ta'addud, artinya meyakini Allah itu esa. Wa nafyu ta'addud wal kasrah fil kharij anil dzat, dan menafikan sekutu-sekutu di luar zat Allah, artinya sekutu bagi Allah. Wa hadzal ma'na yuqabilu syirk as-sarih, dan makna ini tentunya adalah lawan dari makna syirik yang nyata, syirik yang jelas. Wal i'tiqad bi ilahaini aw alihatin muta'addidatin, dan keyakinan terhadap dua Tuhan atau banyak Tuhan. Bisuratin yakunu likulli wahidin minha wujudun, bisuratin yakunu likulli wahidin minha wujudun mustaqillun wa mutamayyizun 'anil akhar. Nah, di sini bahwa meyakini adanya dua atau lebih Tuhan, ya, dalam pengertian setiap Tuhan itu memiliki wujud yang independen dan berbeda dari yang lain. Kalau dimensional barangkali masih mungkin terjadi. Kita memandang Allah dari berbagai macam sudut pandang. Yang kedua, makna tauhid yang kedua adalah nafyu tarkib. Ini yang tadi kita sempat singgung, bahwasanya nafyu ta'addud itu wahidun, kalau nafyu tarkib itu ahad. Wa huwal mustalah asani lit tauhid, dan itu adalah istilah kedua yang masyhur tentang tauhid. Wa ya'ni, dan maksud daripada istilah itu yaitu nafyu tarkib, al-imanu wa ya'ni al-imana bil ahadiyati wal basatati fi dakhil dzat. Yakni keimanan akan ahadiyah, keahatan Allah, dan tidak tersusunnya Allah. Fi dakhil dzat, dalam zat Allah itu tidak berisi susunan-susunan. Ya. Wa adami tarkibi dzatil ilahiyah min ajza'in bil fi'li aw bil quwwah, dan tidak tersusunnya zat ilahi dari berbagai susunan atau berbagai bagian atau berbagai unsur, ya. Baik bil fi'li aw bil quwwah, baik secara bil fi'li kenyataan sekarang atau bil quwwah atau secara potensi. Jadi Allah itu ghair murakkab, Allah tidak tersusun, maka Allah ahad. Tidak tersusun artinya dia tidak terdiri atas bagian-bagian, baik atau kemustahilan tersusun daripada bagian-bagian itu, baik sekarang bil fi'li, sekarang secara de facto sekarang, atau bil quwwah atau secara potensi. Ya. Jadi sampai pada tahap irasional sehingga kita akal kita akan menolak itu. Nah, mungkin sahabat Hasan Ahlul Bait alaihi wassalam masih ingat bahwasanya maklumat yang dimiliki oleh manusia itu ada yang rasional, ada yang irasional, ada yang suprarasional. Kita sudah bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. 6. Lanjutkan. Wa yudhkar ghaliban hadzal ma'na bi surati sifatin salbiyah, dan biasanya kebanyakan makna ini itu disebut sebagai satu bentuk
sifat salbiyah, sifat negatif. Atau kalau dulu kita sekolah kita mengenal dengan sifat mustahil. Nah, maka nafyu tarkib kama usyiru ilaihi fit darsil ashir, sebagaimana usyiro, karena ini mabni fi'il madhi. Kama usyira ilaihi bagaimana diisyaratkan kepadanya fit darsil ashir, pada pelajaran yang ke-10 kemarin. Wadhalika li ana adhanana, yang demikian itu karena otak kita aktaru ulfatan wa unsan, lebih akrab dan lebih nyaman bimafhumit tarkib, dengan makna susunan, wa ma yuqabiluhu wa huwa nafyut tarkib, dan lawannya yaitu nafyut tarkib min mafhumil basatah, daripada mafhum tentang ahad. Nah, jadi di sini sifat salbiyah karena memang barangkali kita pernah mendengar hadis yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin secara umum, bahwasanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu tentang makhluk Allah dan jangan sekali-kali kamu berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya adalah menanggapi hadis seperti ini, banyak kalangan yang kemudian menutup diri dari pembahasan mengenai ilahiyat, mengenai ketuhanan, menghindarkan hal-hal yang erat kaitannya dengan masalah atau pembahasan ketuhanan. Kemudian penggunaan bahasa-bahasa yang sangat hati-hati, kemudian merasa berdosa ketika misalkan sebagai contoh, kalau kita mengatakan mungkinkah Allah Subhanahu wa taala memasukkan sapi yang besar ke dalam telur ayam yang kecil, kemudian sapi masuk ke dalam telur ayam tanpa memecah telur ayam itu. Mungkinkah terjadi? Maka pertanyaan ini sudah merupakan hal yang tabu bagi sebagian orang, menanyakan mungkinkah Allah. Padahal sebenarnya ketika kita tidak menjawab tidak mungkin sekalipun, kita mengatakan tidak mungkin Allah memasukkan sapi yang besar ke dalam telur ayam dengan kondisi seperti tadi kita sebutkan, tapi ketahuilah bahwasanya tidak mungkin itu tidak ada hubungannya dengan kudrah Allah, karena tidak mungkin di sini adalah ketidakmungkinan terjadi peristiwa, bukan karena Allah yang tidak mampu, tapi karena telur ayam yang tidak mampu menahan sapi yang besar. Nah, bagi sebagian orang seringkali menghindarkan diri atau menghindari pembahasan-pembahasan seperti ini, pembahasan tentang Allah, zat Allah, dan lain sebagainya. Padahal kita membahas dalam konteks kita berusaha mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang tidak seharusnya dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dari Jabariyah, kita kan sering terjebak dalam Jabariyah tanpa kita sadari. Kalau kita misalkan membuat pengandaian, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang bertakwa, orang yang beriman kepadanya ke neraka? Nah, maka jawabannya tergantung kepada paradigma tentang ikhtiar manusia atau cara berpikir tentang ikhtiar manusia. Di dalam ilmu kalam itu ada dua madhab besar tentang ikhtiar manusia, tentang baik dan buruk perbuatan manusia. Yang pertama mengatakan bahwasanya baik dan buruk itu sifatnya syar'i. Baik dan buruk itu sifatnya syar'i, sehingga yang menilai kebaikan dan keburukan itu syariat. Dan syariat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala berdasarkan paradigma ini, kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang bertakwa ke neraka sekalipun, maka itu adalah baik. Karena yang melakukan Allah dan Allah adalah syariat, dan baik dan buruk dihitung atau diukur dengan syariat. Apa kata syariat? Kemudian lari kepada satu kenyataan bahwasanya manusia dzuluman jahula, manusia tidak tahu, jadi harus taat pada syariat. Jadi ketika syariat menetapkan atau Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang bertakwa ke neraka, itu baik.
Karena itu syariat yang melakukan. Sebagaimana kata mereka, sebagaimana sholat. Sholat itu syariat. Dan sholat itu baik apa enggak? Ada yang mengatakan itu tidak bisa dikatakan baik atau buruk karena itu syariat. Harus kita sami'na wa ta'ana. Jadi dikiaskan ke situ. Itu madhab yang pertama, yaitu madhab yang meyakini bahwasanya atau mengatakan bahwa baik dan buruk itu bersifat syar'i. Sementara madhab yang kedua, baik dan buruk itu tidak bersifat syar'i tapi bersifat akli, bersifat logis ya, bersifat logika. Artinya kalau masih pada pengandaian yang sama, mungkinkah Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang bertakwa ke neraka? Pandangan ini, paradigma ini segera menjawab tidak mungkin. Karena memasukkan orang yang bertakwa itu, akal mengatakan memasukkan orang yang bertakwa ke neraka itu adalah buruk dan Allah suci dari keburukan. Nah, jadi sebenarnya ketika kita membahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk memasuki ranah yang bukan ranah makhluk. Karena pada hakikatnya pemahaman kita terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, dan hadis itu juga bisa dimaknai seperti ini, bahwasanya kita membahas sifat-sifat makhluk, kemudian kita nafikan sifat-sifat itu, maka ketemu sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja kalau misalkan hadis itu maknanya adalah tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah, ini hadis ya. Berfikirlah tentang makhluk Allah, jangan kamu berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dimaknai dengan yang tadi kita sampaikan, ya benar juga ketika kita mengatakan bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bukan dengan zatnya, tapi dengan membandingkan, karena manusia adalah makhluk relatif. Ketemu sifat-sifat manusia, sifat-sifat makhluk, dari situ kemudian dinafikan sifat-sifat itu, maka ketemu sifat Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu membutuhkan, Allah tidak membutuhkan. Manusia itu makan, Allah tidak makan. Manusia itu lelah, Allah tidak lelah. Manusia itu lemah, Allah tidak lemah, dan seterusnya. Kita ini, karena kita ini akrab misalkan dengan kata tarkib lah, susunan, maka kita kemudian mengatakan sifat Allah itu ghairu murakkab atau tidak tersusun ya. Makanya di sini disebutkan membuat perbandingan yuqabilu wa huwa nafit tarkib. Jadi lawannya susunan adalah tidak bersusun. Nah, maka daripada makna basit, Allah itu ahad, Allah itu basit ya, basit itu artinya tidak tersusun. Nah. Maka kemudian kita lebih akrab dengan tidak tersusun daripada kita mengatakan basit ya. Yang ketiga, makna tauhid yang ketiga, nafyus sifat zaidah ala dzat. Menafikan sifat-sifat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat tempelan. Ya, kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin barangkali ini ada kaitannya, tapi silahkan dikomentar kalau memang tidak ada kaitannya. Tapi saya melihat ini ada kaitannya dengan hadis Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam dalam Nahjul Balaghah, wa kamalul ikhlasi lahu nafyus sifati anhu, bahwa kesempurnaan ikhlas kepada Allah adalah penafian sifat-sifat daripadanya. Jadi kita menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, apakah berarti Allah kemudian tidak punya sifat? Nah, barangkali yang dimaksud adalah sifat zaidah, sifat-sifat tambahan, sifat-sifat tempelan. Ya, karena Allah dan sifat mulianya adalah zat yang satu. Ya. Zat yang satu artinya kalau kita misalkan ditanya, Allah itu alim nggak? Maka kita akan mengatakan Allah alim. Apakah Allah punya ilmu? Maka akan dijawab, ya jelas punya. Padahal pertanyaan apakah Allah punya ilmu itu sudah salah dari awalnya. Ketika kita mengatakan Allah punya ilmu, artinya Allah itu satu zat dan ilmu itu adalah zat yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala alim, yang artinya berilmu atau mempunyai ilmu, maka ada sifat tambahan yang kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilm, sifat ilmu. Pertanyaannya sekarang, kalau Allah itu satu zat dan ilmu adalah zat yang lain,
lebih dulu mana? Zat Allah atau zat ilmu? Kalau kita mengatakan zat ilmu terlebih dahulu, maka ada yang kekal, ada yang azali, ya selain Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu. Dan jelas tidak mungkin kita mengatakan lebih dulu, ada sesuatu lebih dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengatakan Allah, jelas Allah terlebih dahulu dan ilmu belakangan, maka pernah ada, wal'iyadzubillah, ada wujud Allah dan ia tidak berilmu. Na'udzubillah. Artinya salah kalau kita mengatakan Allah itu punya ilmu. Allah itu alim saja masih dipertanyakan. Allah itu alim, artinya Allah itu ilm. Zat Allah dan sifat itu adalah satu. Allah ya ilmu itu sendiri, ilmu ya Allah itu sendiri. Jadi bukan Allah mempunyai ilmu, apalagi Allah mencari ilmu. Nah, ini barangkali yang dimaksud dengan nafyus sifat, ya, menafikan sifat-sifat zaidah, sifat-sifat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Wa ya'nil iman bittihadis sifatil dzatiyah ma'ainil dzatil ilahiyah. Ini yang kita maksud ternyata. Ini adalah istilah yang ketiga, yaitu menafikan sifat-sifat tambahan, sifat-sifat tempelan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud adalah keimanan kepada tunggalnya antara sifat zat dan juga zat itu sendiri. Jadi kalau tadi kita mengatakan kalau Allah itu alim, itu bukan berarti Allah wujud, kemudian alim wujud yang lain. Atau ilmu adalah wujud yang lain. Tapi Allah ya ilmu, ilmu ya Allah. Jadi tidak bisa kemudian dipisahkan. Makanya disebutkan di situ yang yakni dan yang dimaksud adalah al-imanu bittihadis sifati dzatiyah ma'aini dzatil ilahiyah. Ini bahwasanya sifat-sifat zat Allah dan juga zat Allah itu sendiri adalah satu, bukan menyatu tapi satu. Wa nafyus sifatiz zaidah ala dzat, kemudian kita menafikan atau maknanya juga menafikan sifat-sifat tambahan. Wa yu'abbar anhu bi at-tauhidis sifati. Ini yang kemudian kita sering diistilahkan dengan tauhid as-sifati, tauhid sifat. Nah, wa yudhkar fir riwayat, dan disebutkan dalam riwayat bitabir nafyus sifat. Betul juga. Ini nafyus sifat, menafikan sifat. Fi muqabilil ba'd amthal asyairah. Ini berlawanan dengan sebagian kelompok kaum muslimin seperti kelompok Asy'ariyah. Alladzina i'taqadu bi anna sifat ilahi umurun zaidah 'ala dzat, yang mereka ini meyakini bahwa sifat ilahi, sifat Allah adalah perkara-perkara yang merupakan tambahan datang dari luar. Wa qalu bil qudama'its tsamaniyah, yang mereka sebut dengan qudama'its tsamaniyah, jadi pendahulu yang 8. Nah, wa dalil at-tauhid sifati, dan dalil atas tauhid sifat artinya menafikan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, wa annahu law kana likulli wahidatin minas sifati ilahiyyah mistaqan wa ma bi'izain mustaqil. Kalau ini sempat tadi kita sampaikan, tapi kita akan baca saja. Dan dalil akan tauhid sifat, bahwasanya kalau setiap sifat-sifat ilahi tersebut merupakan misdak, merupakan perwujudan yang berdiri sendiri, sifat itu berdiri sendiri, fala yahruz an aitati halat, maka tidak akan lepas dari beberapa kemungkinan berikut ini. Imma an naftarid masadiquha fi dakhil dzatil ilahiyyah. Ya, ingat ya, ini antara Allah dan ilmu, misalkan antara Allah dan ilmu itu berbeda, adalah misdak yang berbeda. Maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, misdak-misdaknya itu ada dalam zatnya Allah. Jadi ilmu itu ada dalam zat lain, ya, lain dua hal yang berbeda tapi ada dalam zat Allah. Wa yalzam min hadzal iftirat an takuna dzatullahi muraqabah min ajza'ih. Maka ini dengan jelas peandaian ini, fard ini
berkonsekuensi bahwasanya Allah itu murakab atau tersusun daripada bagian-bagian, yaitu antara Allah dan ilmu dalam hal ini. Waqad athbatna sabiqan istihalat at-tarkib, dan telah kita itsbatkan, argumentasikan sebelumnya tentang kemustahilan tarkib. Wa imma an naftarid bi anna masadiqaha fi kharij dzat al-ilahiyah, atau kita andaikan adanya zat tambahan yaitu sifat tadi itu berada di luar zat Allah. Wa fi hadhil hala imma an natasawwar wajibatul wujud ghairu muhtaja ila khaliq. Maka di situ kita mengandaikan seperti itu, artinya kita membayangkan sifat itu adalah wajibul wujud yang tidak membutuhkan khaliq karena dia lain, wujud lain dari Allah Subhanahu wa taala. Atau wa imma natasawwaruha mumkinatul wujud, atau kita tetap memandang sebagai mumkinul wujud dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia wajibul wujud, amma iftirat annaha wajibatul wujud, kalau kita mengandaikan bahwasanya sifat itu juga wajibul wujud, bima'na ta'addudud dzat, bima'na ada zat yang banyak yang wajibul wujud. Bahwa syirku as-sarih, dan itu merupakan syirik yang jelas. Wala adun anna hunaka musliman yaltazim bihi, dan saya yakin, ya sebenarnya saya yakin tidak ada seorang muslim pun yang berpegang pada pandangan itu, bahwa sifat itu zat terpisah, berdiri sendiri dan wajibul wujud. Wa ma iftirat anna hadhihi sifat mumkinatul wujud. Nah, pengandaian yang kedua, sifat ini bukan wajibul wujud tapi mumkinatul wujud. Wa yalzamu min dzalik, maka dari situ konsekuensinya adalah al-qawlu bi anna dzat al-ilahiyah ma iftirati fuqdani li hadhihi sifat hiya allati takhluq ada sifat wa tujiduha. Jadi pendapat bahwasanya zat ilahi, ya, ma'iftirati fuqdaniha li hadhihi sifat, zat ilahi ketika dia tidak memiliki sifat-sifat ini, yallati takhluq hadhihi sifat, Allah yang menciptakan sifat itu. Allah yang menciptakan sifat itu. Nah, tsumma ba'da dzalik tatasifu bihi, kemudian sifat itu menjadi sifatnya. Kemathalan sebagai contoh, bima anna dzat faqidah lil hayat dzatan, kalau kita andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat hayat, yaitu hidupnya. Fa innaha takhluq mawjudan summiya yusamma al hayat, maka Allah ciptakan makhluk namanya hayat, wujud namanya hayat atau kehidupan. Bapak dadalik tatasifu bisifatil hayat, setelah itu baru kemudian Allah disifati dengan hidup. Dan ini mustahil karena orang yang alim pasti hidup terlebih dahulu. Kadzalikal hal fil ilm wal qudrah, wa demikian pula halnya dalam ilmu, qudrah, dan macam-macam sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinannya kalau sifat itu tidak wajibul wujud, ya mungkin wujud, tapi yang menciptakan Allah itu sendiri. Nah, ma'anahu minal muhal an takuna al-illah mawjudatan faqidah likamalati makhluqatih. Sedangkan sudah jelas mustahil ilah mujidah, ilah yang mewujudkan tidak memiliki kesempurnaan makhluk-makhluknya. Artinya begini, kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ilmu, berarti sebelumnya Allah tidak berilmu, dan Allah kemudian membutuhkan ilmu supaya disifati dengan alim. Dan tidak mungkin Allah menciptakan ilmu berarti Allah tidak berilmu. Bagaimana yang tidak berilmu menciptakan ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Wa minal mukhjil, dan yang paling paling memalukan, haqqannya benar-benar memalukan, anna atakid bi anal khaliq yaktasifu fi dhilli makhluqatihi al hayat wal ilm wal qudrah. Dan yang lebih memalukan dan konyol lagi, bahwa kita meyakini bahwa sang pencipta mencari atau berlindung pada makhluknya untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu seperti hayat, dan qudrah atau kuasa. Wa yatasifu bisa iri sifatil kamaliyah, dan mensifati dirinya dengan sifat-sifat kesempurnaan dengan cara menciptakan kesempurnaan itu sendiri. Jadi secara logika lahiriah, secara logika sederhana aja sudah mustahil Allah menciptakan al-hayat. Artinya Allah harus hayun dulu, baru kemudian Allah menciptakan hayat. Kaidahnya adalah faqitu syai' la yu'ti, yang tidak punya tidak bisa memberi, yang tidak punya uang tidak bisa berinfak dengan uang.
Yang tidak memiliki ilmu tidak bisa menciptakan ilmu. Ya, jadi kedua kemungkinan ini sangat-sangat mustahil. Ya, sifat itu adalah sifat yang azali, artinya dia wajibul wujud juga selain Allah Subhanahu wa taala. Atau sifat itu adalah mumkinul wujud, bukan wajibul wujud. Mumkinul wujud yang mana Allah kemudian membutuhkan ciptaannya itu untuk menyempurnakan dirinya. Wal'iyadzubillah. Nah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nah, fainaha takhluq, maka zat itu, ya, zat Allah itu menciptakan maujud, menciptakan satu maujud yang namanya hayat atau kehidupan. Bapak dadalik tatasif bisifatil hayat, kemudian barulah Allah menyandang sifat hidup itu, dan seterusnya. Di sini yang memalukan adalah kita meyakini bahwa sang pencipta itu Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada makhluknya untuk mendapatkan al-hayat, kehidupan, ilm, qudrah, wa yatasif bisa ada sifatil kamaliyah, dan untuk menyandang sifat-sifat kesempurnaan itu. Wabutlanu hadil furud awal ihtimalat, dan batilnya pengandaian dan kemungkinan-kemungkinan di atas jelasnya yatadhihu lana wa bibutlani, dan dengan batilnya atau dengan gugurnya kemungkinan dan pengandaian di atas, yatadhihu lana anna sifatil ilahiyah, jelas bagi kita bahwa sifat ilahiyah, sifat ketuhanan, laisat laha masadiq mustaqillah, tidak memiliki eksistensi yang berdiri sendiri. Ya. Laisat laha masadiq mustaqillah, kullu mustaqillatun kullu wahidatin ala ukhra. Masing-masing berdiri sendiri sifat-sifat itu. Wa anidzatil ilahiyah, dan masing-masing juga berdiri sendiri terpisah dari zat ilahi. Bal inna hadhihi sifat kullaha, sesungguhnya bahkan sifat-sifat itu semua, mafahim adalah mafhum atau pengertian yang taziuhal akal, yang ditangkap oleh akal, min misdaq wahidin basitin, dari perwujudan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak tersusun, wa dzatul ilahiyah, yaitu dzatul ilahiyah. Nah, jadi munculnya gambaran mengenai sifat itu sebenarnya sudut pandangnya manusia, sudut pandang manusia. Jadi sifat Allah adalah sifat kamal, sifat Allah adalah sifat kamal, sifat Allah adalah sifat sempurna, sifat kesempurnaan, yang mana manusia melihat dari berbagai sudut kesempurnaan, dari sudut ilmu, dari sudut kekuasaan, dari sudut Rahman, Rahim, dan lain sebagainya, maka lahirlah sifat-sifat itu. Tapi sifat itu tidak memiliki wujud mustakil, tidak memiliki wujud yang berdiri sendiri. Itu adalah mafhum yang difahami oleh makhluk mengenai Tuhannya. Mudah-mudahan pahala majelis kita ini senantiasa terlimpah juga kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus Allah yarham Buya Jalaluddin Rahmat dan juga ibu, serta para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib dimanapun jasad mereka dibaringkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal saleh mereka, melapangkan kubur mereka, mencurahkan kasih sayangnya, dan menebarkan maghfirah ampunannya seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa kembali pada kajian berikutnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.